manusia. Ada beberapa orang yang profesinya menjadi guru, mendidik hewan-hewan peliharaan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia. Mereka yang mendidik hewan peliharaan memang bukan disebut guru, tapi disebut pawang. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mendidik, mengajarkan, mendisiplinkan hewan-hewan tersebut. Ya, makanya ada istilah pawang buaya, ada istilah pawang ular, ada istilah pawang gajah. Ya, ada pawang kuda. Kenapa? Karena hewan-hewan ini dididik untuk kemudian bisa membantu manusia. Ya kan? Buaya dididik kan bisa menghibur manusia ya. Makanya ada taman buaya itu suka ada atraksi kan? Ya, ada atraksi. Gajah dididik untuk apa? Membantu manusia juga. Kalau di zaman dulu menjadi sarana transportasi gajah itu, Bapak Ibu sekalian. Kendaraannya raja di zaman dulu itu. Ular, ya kan juga buat atraksi, menghibur manusia. Yang kemarin rame, sampai hari ini juga masih rame, yaitu pawang hujan. Bapak Ibu sekalian, di zaman Sang Buddha ada seorang pawang kuda, namanya Kesi. Makanya judul sutanya adalah Kesi Sutta dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4. Judul sutta, Bapak Ibu sekalian, itu bisa diambil dari nama orang yang ada pada sutta tersebut. Ya, seperti nanti kita akan membahas Kesi Sutta. Itu diambil dari nama orang yang ada pada sutta tersebut. Yang populer, Sigalowada Sutta, yang sudah sering mungkin Bapak Ibu baca, Bapak Ibu dengar. Nah, Sigala itu nama orang, nama seorang pemuda yang hidup di kota Rajagaha. Kalau di dalam sutanya, judulnya bukan Sigalowada Sutta, tapi Sigalaka Sutta dari kitab suci Digha Nikaya. Nah, ini yang pertama. Judul sutta diambil dari nama orang. Yang kedua, judul sutta bisa diambil dari nama tempat di mana sutta itu dibabarkan. Misalkan kalau kita membuka kitab suci Majjhima Nikaya, di situ ada judul sutta yang mengambil nama tempat. Contohnya, Gosinggasala Sutta. Gosingga itu nama sebuah hutan. Hutan yang mana di hutan tersebut banyak pohon salaknya. Makanya khotbahnya khotbah di hutan Sala Gosingga namanya. Gosinggasala Sutta. Ada khotbah panjang yang disampaikan di hutan Singgagosala, ada khotbah pendek yang disampaikan di hutan Sala Gosingga. Ya, ini sebagai contoh. Nomor 2, judul sutta bisa diambil dari nama tempat di mana sutta itu dibabarkan. Yang ketiga, judul sutta itu bisa diambil dari isi yang ada pada sutta tersebut. Jadi seperti Bapak Ibu baca Metta Sutta, ya, atau populernya Karaniya Metta Sutta. Itu isinya tentang cinta kasih. Makanya dijadikan judul suttanya. Manggala Sutta, isinya tentang berkah, makanya dijadikan judul suttanya. Ya, jadi ini judul sutta bisa diambil dari 3 hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Kesi Sutta. Kesi ini nama orang, dia profesinya adalah pawang kuda.
Satu hari, Kesi ini datang menjumpai Sang Buddha. Sebagaimana layaknya umat awam perumah tangga, pada saat bertemu dengan pertapa, memberi salam, memberi hormat. Itu pula yang dilakukan oleh Kesi. Setelah ia memberi salam, memberi hormat kepada Sang Buddha, lalu Kesi pun duduk di satu sisi. Sang Buddha mulai membuka pembicaraan. Sang Buddha bertanya kepada Kesi, "Kesi, kamu adalah pawang kuda. Bagaimana caramu menjinakkan, mendisiplinkan kuda-kuda yang kamu tangkap dari hutan, agar kuda itu menjadi jinak dan bisa digunakan untuk membantu manusia?" Ya, seperti tadi sudah disampaikan, beberapa hewan itu bisa digunakan sebagai sarana transportasi di masa lalu. Ya, kan zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada kereta, belum ada pesawat. Sarana transportasi ya menunggang kuda. Ya, sampai sekarang pun ada ya. Kemarin kan mungkin Bapak Ibu mendengar berita anaknya Pak D lagi belajar naik kuda di Hambalang. Dengar ya. Nah, sampai sekarang pun masih. Nah, Kesi ditanya oleh Sang Buddha demikian. Gimana caranya mendisiplinkan kuda-kuda agar bisa dipakai untuk membantu manusia? Bapak Ibu sekalian, Kesi memberikan jawaban. Bagawa, dalam upaya mendisiplinkan kuda, aku menggunakan beberapa cara. Satu, pakai cara lembut. Dua, pakai cara keras. Tiga, pakai cara lembut dan juga pakai cara keras. Inilah Bagawa, bagaimana cara kami mendisiplinkan kuda-kuda. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha kemudian tanya lagi, "Kesi, kalau seandainya 3 cara ini sudah dilakukan, lalu kuda itu belum juga disiplin, belum juga jinak, belum juga nurut, apa yang kamu lakukan?" Bagawa, kalau seandainya 3 cara ini sudah dilakukan dan kuda itu belum juga disiplin, belum juga nurut, maka kami akan membunuhnya agar tidak membuat malu guru kami dan kelompok kami. Ya, jadi pawang kuda aja jaga reputasi. Ya kan? Kenapa? Karena dari zaman dulu sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian, reputasi itu meningkatkan value seseorang, meningkatkan nilai seseorang. Makanya kalau kita sudah punya reputasi yang bagus, yang baik, kita harus jaga reputasi itu, jangan sampai turun merosot. Ya, mungkin Bapak Ibu punya usaha apa, reputasinya sudah terkenal, misalkan usaha makanan enak. Nah, pelanggan sudah banyak, jangan coba-coba bumbunya dikurangin, rasanya beda, reputasi langsung ya, yang tadinya bintang 5 bisa jadi bintang 1. Sekarang kan begitu ya, menilai kualitas seseorang kan pakai bintang ya, harus hati-hati makanya. Nah, itu jawaban dari Kesi. Kalau seandainya kuda itu belum juga nurut, maka kuda itu akan dibunuh, disembelih, agar tidak membuat malu gurunya dan kelompoknya. Bapak Ibu sekalian, Kesi kemudian bertanya balik kepada Sang Buddha, Bagawa ini juga seorang guru, punya banyak murid.
Bagaimana cara Bagawa mendisiplinkan murid-murid Bagawa? Bapak Ibu sekalian, jawaban Sang Buddha persis seperti jawaban Kesi. Kesi, dalam upaya mendisiplinkan murid, kami juga melakukan beberapa cara. 1, dengan cara lembut. 2, dengan cara keras. 3, dengan gabungan kedua cara ini. Ada pakai cara lembut dan juga ada pakai cara keras. Apa maksudnya Bagawa? Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha pun kemudian menjelaskan apa yang dimaksud mendisiplinkan murid dengan cara lembut. Kesi, demikian cara mendisiplinkan murid dengan cara lembut. Ini perbuatan baik melalui ucapan. Ini perbuatan baik melalui pikiran. Ini perbuatan baik melalui badan jasmani. Ini buah pahala dari perbuatan baik melalui ucapan. Ini buah pahala dari perbuatan baik melalui pikiran. Ini buah pahala dari perbuatan baik melalui badan jasmani. Ini alam dewa, ini alam surga. Jadi dikasih tahu, yang dimaksud dengan cara lembut itu perbuatan baik dan buah atau hasilnya. Untuk apa? Menjadi motivasi. Bila mana murid-murid itu penurut, dia akan meneruskan perbuatan baiknya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara lembut itu diberikan, diajarkan kepada murid-murid, kepada anak-anak, putra-putri Bapak Ibu sekalian yang memang punya sifat itu penurut. Untuk memotivasi dia, untuk mendorong dia meneruskan perbuatan baik yang sudah biasa dia lakukan. Ya, ini yang dimaksud dengan cara lembut. Nah, yang kedua, cara keras. Apa yang dimaksud dengan cara keras? Dikasih tahu, ini perbuatan buruk, perbuatan jahat melalui ucapan. Ini perbuatan jahat melalui pikiran. Ini perbuatan jahat melalui badan jasmani. Ini akibat dari perbuatan jahat melalui ucapan. Ini akibat dari perbuatan jahat melalui pikiran. Ini akibat dari perbuatan jahat melalui badan jasmani. Ini alam neraka, ini alam setan kelaparan, ini alam binatang, ini alam asura. Dikasih tahu yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, dan akibatnya. Metode ini, Bapak Ibu sekalian, diberikan untuk murid-murid atau anak-anak yang bandel. Biar setelah mereka tahu bahwa kejahatan itu ada akibat buruknya, mereka jadi sadar, mereka jadi insaf. Contoh, ini pengalaman kita masing-masing pasti seperti ini ketika kita kecil. Waktu kita kecil, listrik kan belum seterang sekarang. Ya kan? Rumah-rumah 30 tahun lalu, ya, listrik itu paling 450 watt. 900 watt itu udah dianggap orang kaya. Apalagi sampai 1300. Ya. Sekarang berapa Bapak Ibu sekalian rumahnya listriknya? Nah, 11.000 tuh. Ada yang masih 450 watt, itu udah RSSSSS. Ya, sekarang kan udah nggak ada ya, minimal berapa? 1.300 ya. Ada yang tahu nggak? Kayaknya minimal sekarang itu 1.300. Dulu masih 450. Ya, kalau kita mandi, nyalain pompa airnya lah, TV-nya lah, pasti jelek. Mandi gelap-gelapan. Lampunya juga belum pakai lampu
seterang sekarang, masih lampu pijar yang kuning-kuning itu. Yang nanti kalau sering dipakai, apa itu? Putus. Kelihatan itu biasanya kalau kita lihat. Wah, putus bohlamnya. Kita kecil, ya bukan generasi milenial ya. Generasi milenial nggak ngerti main di luar rumah. Ya, kita kecil kan pasti suka main di luar rumah ya. Dari pulang sekolah, dari siang sampai ke sore. Maghrib kita masih senang main itu di luar rumah. Ya mungkin kalau yang perempuan main lompat tali, main petak umpet, main sepeda, main engklek, yang sekarang pasti anak-anak gak bakal bisa itu. Ya, keasikan main. Jam 6, setengah 7 masih main di luar. Udah dipanggil sama orang tuanya, suruh pulang, suruh mandi, suruh makan. Ngedenger gak kalau cuma ayo pulang, udah sore, udah maghrib, mandi. Pasti karena saking asiknya kita gak peduli dengan panggilan orang tua. Tapi begitu dikasih tahu, sudah maghrib masih main di luar, nanti diculik kolang wewe, masuk rumah gak? Ya kan? Ditakut-takutin, insaf, sadar. Emang udah ada yang pernah lihat kolong wewe kayak apa? Ya kan? Jadi ditakut-takutin baru sadar. Demikian pula dengan cara kedua, Bapak Ibu sekalian. Cara kedua ini diberikan buat murid-murid yang bandel, yang nakal, yang susah dibilangin. Kenapa? Karena dengan ditakut-takutin, umumnya orang akan nurut. Ya, seperti sekarang kan kalau dikasih tahu yang begitu-begitu kan mereka jadi takut. Ya, pohonan ditulisin dilarang kencing di sini kecuali anjing misalkan, tetap masih ada yang kencing. Tapi begitu ditulisin jangan kencing di sini ada genderuwonya, takut ya, bengkak bisa nanti. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini cara kedua. Nah yang ketiga, gabungan dari dua cara ini. Inilah yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada Kesi. Kesi nanya lagi, seperti pertanyaan Sang Buddha kepadanya. Bagawa, kalau seandainya tiga cara ini sudah dilakukan, tapi muridnya belum juga disiplin, apa yang Bagawa lakukan? Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha juga menjawab seperti jawaban Kesi. Kesi, kalau tiga cara ini sudah dilakukan, murid belum juga disiplin, maka kami pun akan membunuhnya. Ya, tapi konteks membunuh di sini Bapak Ibu sekalian, bukan membunuh betulan. Kalau Buddha kan mungkin beneran disembelih. Ya, konteks membunuh di sini adalah dijatuhi hukuman Brahmana Danda. Hukuman apa itu Brahmana Danda? Tidak diajak bicara, tidak diajari apapun, dicuekin, emang enak. Ya, dicuekin. Nah, di zaman Sang Buddha hukuman ini pernah dijatuhkan. Kepada siapa? Biku Cana. Ya, Cana kan ketika dia masih menjadi umat, masih jadi perumah tangga, dia adalah kusir Pangeran Siddhartha. Cana ini yang menjadi saksi dan menceritakan ketika Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa. Orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Cana ini juga yang mendampingi ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Dia melihat Pangeran Siddhartha motong rambut. Dia melihat Pangeran Siddhartha melepas jubahnya sebagai pangeran dan menggantinya dengan jubah kuning. Dia juga yang membawa semua itu kembali ke istana. Ya, setelah mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha kembali ke Kapilawatu. Beberapa pangeran orang Kapilawatu menjadi biku, termasuk Cana ini pun
jadi biku. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena dulunya punya latar belakang sebagai kusir Pangeran Siddhartha, Cana ini menjadi sombong. Jadi kalau diajarin, saya kusir Pangeran Siddhartha. Kalau ditegur karena ada kesalahan, saya kusir Pangeran Siddhartha. Jual nama dia. Ya, sampai sekarang pun banyak ya umat-umat itu suka jual nama. Saya muridnya Bante ini, saya muridnya Bante itu. Kelakuannya nggak karu-karuan. Aku muridnya Bante, kelakuannya nggak karuan. Malu atuh ya. Ya, itu yang dilakukan oleh Cana. Hingga satu hari dia mulai berani juga menjelek-jelekan Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Harusnya saya nih yang diangkat jadi siswa utama. Saya kan lebih dulu kenal dengan Sang Buddha. Saya kan dulu kusirnya. Kenapa dia yang baru masuk dijadikan sebagai siswa utama? Berita ini sampai ke telinga Sang Buddha. Sang Buddha menegur, jangan begitu Cana, jangan begitu Cana. Sampai 3 kali Sang Buddha menegur, Cana masih juga kayak begitu kelakuannya. Sang Buddha maha tahu. Beliau mengetahui bahwa Cana ini bakal sadar dan mencapai arahat kalau beliau sudah parinibbana. Makanya ketika Sang Buddha mendekati parinibbana, Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Bante, kelakuan Cana itu kan seperti ini ya Bante. Hukuman apa Bante yang layak dijatuhkan kepadanya? Sang Buddha memberi rekomendasi. Hukumannya adalah dibunuh. Brahmana Danda. Tidak diajak bicara dan tidak diajari apapun. Maka setelah Sang Buddha parinibbana, Bante Ananda memberitahu kepada Cana, Cana, sesuai dengan rekomendasi Sang Buddha dan keputusan Sangga, kamu dijatuhi hukuman Brahmana Danda. Ketika mendengar hal ini, Bapak Ibu sekalian, Cana jatuh pingsan. Siuman pingsan lagi. Siuman pingsan lagi. Sampai 3 kali Cana juga jatuh pingsan. Ketika dia siuman yang ketiga, dia mulai mawas diri. Menyadari bahwa selama ini dia sudah melakukan kesalahan. Ya, dia mulai mengembangkan batin, melatih meditasi, hingga akhirnya Cana pun mencapai tingkat kesucian arahat. Dengan demikian, hukumannya pun berakhir. Ya, karena sudah jadi arahat. Ya, jadi ini yang dimaksud dalam Dhamma, mendisiplinkan murid dengan cara dibunuh. Jadi bukan disembelih, bukan digorok lehernya, bukan dipotong, bukan ditembak, melainkan dijatuhi hukuman Brahmana Danda. Tidak diajak bicara dan tidak diajari apapun. Ya, jadi kalau orang udah dicuekin itu seolah-olah udah nggak dianggap ada. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba eksperimen pakai nasi. Ya, pakai toples 3. Toples itu dimasukin nasi 1 centong, 1 centong, 1 centong. Toples 1 kasih tulisan, aku cinta kamu, aku sayang kamu, kamu baik dan sebagainya. Toples 2 dikasih tulisan yang kasar-kasar, aku benci kamu, kamu jelek dan sebagainya. Toples ketiga nggak usah dikasih tulisan. Simpen 2 minggu. Coba apa yang terjadi dengan nasi yang ada di dalam toples ini. Ya, nasi yang dikasih tulisan bagus, dia busuknya lebih lama. Ya, nasi yang dikasih tulisan jelek, dia busuk dan menimbulkan bau. Nasi yang nggak dikasih tulisan lebih busuk dan lebih bau. Kenapa? Karena diacuhkan. Jadi meskipun orang itu dipanggil, ya, mungkin dengan kata-kata yang kurang pantas, itu masih ada perhatian. Tapi kalau udah nggak disapa sama sekali, udah nggak dianggap ada. Lebih terpuruk lagi dia. Ya, jadi itu kenapa ketika di zaman Sang Buddha,
Cakna itu sampai pingsan 3 kali karena dianggap nggak ada, udah nggak dianggap lagi, ya, sampai dijatuhi hukuman Brahmana Danda. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah jawaban dari Sang Buddha terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Kesi si pawang kuda. Setelah mendengar ini, Kesi pun merespon, menakjubkan, abikantang, luar biasa, bagus sekali. Jadi kalau bahasa Palinya itu abikantang,